Halo rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Senang sekali rasanya saya, Paulina Nurmestapus Arani, dapat berjumpa kembali dengan rekan-rekan muda, walau hanya melalui video saja. Nah, rekan-rekan muda, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan homili pada Minggu Paskah kelima yang jatuh pada hari Minggu 7 Mei 2023. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil pada hari Minggu ini, rekan-rekan, kita dapat merasakan bahwa kita pernah merasa takut, pernah merasa bimbang, atau bahkan saat ini sedang merasakan ketakutan dan kebimbangan dalam hidup kita. Rekan-rekan muda, saya juga pernah merasakan ketakutan dan kebimbangan. Khususnya pada waktu itu saya ingat, saya pernah berziarah ke Gua Maria Rosa Mistika bersama satu keluarga. Di situ kita tidak tahu jalan, sehingga kami menggunakan Google Maps sebagai pemandu jalan. Kami berada di jalan pada tengah malam, dan itu keadaannya gelap tanpa penerangan. Sisi kanan dan kiri sungguh banyak tumbuhan tinggi-tinggi. Kami merasa yakin bahwa kami akan sampai tujuan dan menggunakan Google Maps itu. Namun waktu berjalan, jalan di depan menunjukkan semakin sempit untuk dilewati mobil yang kami kendarai. Kami seketika merasakan ketakutan. Kami juga bimbang, apakah ini jalan yang benar? Apakah kami akan tersesat? Atau apakah kami akan sampai tepat waktu sesuai yang ditujukan oleh Google Maps? Itu yang kami bertanya-tanyakan karena kami tidak mengenal siapapun yang ada di lingkungan sekitar. Rekan-rekan, tapi kami tetap mengikuti jalan yang sempit itu, jalan yang kecil itu, bahkan tanpa penerangan di sisi kiri dan kanan. Kami tetap melewati jalan yang ditujukan Google Maps itu, hingga pada akhirnya kami menemukan rumah warga. Kami menemukan cahaya di sana, sehingga kami yakin di sana ada kehidupan juga. Di sana ada tujuan kami, ada Gua Maria Rosa Mistika saat itu tujuan kami. Rekan-rekan muda, setiap pribadi pasti pernah merasakan ketakutan dan kebimbangan. Tapi apakah ketakutan dan kebimbangan itu hadir tanpa alasan? Tentu tidak. Ketakutan dan kebimbangan, perasaan-perasaan lain yang menghantui kita itu hadir karena alasan tertentu. Perasaan itu juga hadir karena diri kita sendiri persilahkan perasaan itu untuk hadir dan diam dalam pikiran-pikiran kita. Apabila kita tidak mempersilahkan perasaan itu masuk dalam diri kita, masuk dalam pikiran kita, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, tidak akan mempengaruhi prinsip yang telah kita bangun selama ini, tidak akan mempengaruhi jalan yang akan kita lewati demi tujuan kita. Rekan-rekan muda yang terkasih, coba kita membayangkan di mana kita hidup 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah para rasul dan Tuhan Yesus. Kita perlu memahami pertanyaan Rasul Thomas yang bertanya, "Aku tidak tahu, bagaimana mungkin aku tahu jalan ke sana?" Kita perlu berterima kasih kepada Rasul Thomas ini, sehingga Yesus menjawab dengan sabdanya yang meneguhkan, yaitu, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Rekan-rekan, perikop ini yang telah kita renungkan dalam bacaan Injil. Nah, pertanyaan sekarang, apakah saya sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah hidup kita di dunia ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, supaya kita juga bertumbuh dalam kasih yang diberikan Yesus? Pada akhirnya, apakah kita dapat memberikan kasih itu pula kepada sesama kita di dunia ini? Nah, rekan-rekan, agar kita dapat menghayati bahwa Kristus adalah jalan
kebenaran, agar kita tidak merasakan kesesatan, kita tidak merasakan ketakutan dan kebimbangan melalui jalan itu, maka kita perlu memahami terlebih dahulu. Kita merenungkan ajaran Kristus dan kehidupannya, yaitu melalui dari lahir sampai pada wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Hal ini yang diajarkan oleh Santo Francis dari Sales yang mengatakan, seperti halnya anak-anak yang mendengarkan ibunya, belajar untuk bicara sesuai dengan bahasa ibunya. Demikian kita, dengan membawanya Tuhan Yesus dekat kepada kita melalui meditasi, pemenungan, doa. Begitu pula kita dapat memahami rahmat Tuhan, kita dapat berbicara, bertindak, dan berkehendak seperti Tuhan sendiri. Kita tidak dapat mencapai Allah Bapa dengan melalui jalan lain tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, hidup kita sebagai orang muda Katolik, penerus gereja, juga diharapkan mampu merealisasikan sisi rohani, tidak hanya mengenai duniawi saja. Tentu kita tidak perlu merasa takut akan apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan memberi hidup, kita harus kembali kepadanya, kita berpasrah kepada Tuhan. Tentu secara tidak langsung, setiap orang akan merasakan khawatir, ketakutan, bimbang, merasakan lemah sisi lemahnya, atau merasakan kekuatannya dalam titik tertentu, ataupun merasakan hidup ini tidak terjadi sesuai dengan harapannya dan rencananya. Tapi Tuhan bersabda, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, saudara terkasih, Tuhan Yesus adalah batu penjuru bagi pembangunan gereja Katolik, gereja di dunia. Dari mana kita akan mulai bertumbuh dan membangun diri kita, membangun sesama dan gereja. Jawabannya adalah dari Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah fondasi hidup kita, hidup gereja, hidup sesama dan masyarakat. Model untuk bertumbuh adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi, orang muda Katolik, jangan merasa takut, jangan merasa bimbang. Jika perasaan itu muncul, itu wajar dan normal. Nah, kita harus kembali mendekatkan diri ke Tuhan sebagai posisi dasar kita. Kita harus menyadari ketakutan, kebimbangan, rasa tidak sesuai dengan harapan masih akan selalu muncul setiap saat. Namun bagaimana kita mengatasinya? Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah batu-batu hidup. Karena itu jangan bersembunyi sendirian di semak belukar yang menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak waspada. Nah, biarkan diri kita dibawa ke arah pembangunan rumah Tuhan. Biarkan diri kita, memberikan diri kita untuk bermanfaat bagi sesama dan gereja. Kita dibutuhkan atau dicocokkan dengan batu hidup yang lain, dengan sesama, dengan yang berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita harus siap untuk dibentuk menjadi indah pada waktunya, supaya kita dapat pas, dapat cocok di tempat kita akan berkembang nantinya, entah tempat pendidikan dan orang-orang yang kita temui. Nah, menjadi batu yang hidup berarti harus mau menundukkan diri dan mau taat untuk mencocokkan diri dengan batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kita. Seringkali kita merasa takut, bimbang, cemas karena kita merasa hidup ini tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Namun sesungguhnya kita harus menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari rekan-rekan muda, kita memeriksa batin kita dengan jujur sejauh mana Kristus hadir dan sudah menjadi pusat dalam pemikiran kita. Hendaknya kita merefleksikan. Jika kita tahu Kristus belum menjadi fondasi, belum menjadi motivasi dalam diri kita, kita perlu memohon kepada Tuhan untuk membantu kita agar mampu mengarahkan pikiran, tindakan, hati dan perasaan kita supaya kita dapat dipimpin dan dekat dengannya. Rekan-rekan muda, kita diingatkan oleh Paus Paulus II yang menyuarakan tentang tema jangan takut, jangan lekas gelisah, jangan khawatir.
Hal ini adalah pesan yang selalu relevan dan pas dengan keadaan kita saat ini. Sebab apapun yang sedang kita hadapi, baik tantangan, kesulitan, ataupun bencana, tak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita harus mengingat hal itu, melekat dalam diri kita. Asalkan kita berpegang, berpondasi kepada Kristus dan mengandalkan Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita akan memperoleh jalan keluar. Kita tidak akan tersesat, ketakutan, ataupun rasa bimbang. Kita yakin jika janji Tuhan ini digenapi dalam hidup banyak orang percaya. Kita harus yakin hal itu juga terjadi dalam diri kita, terjadi dalam setiap masalah yang hadir dalam hidup kita. Kita yakin bahwa masalah ada solusinya. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan dalam kesulitan kita, asalkan kita mau mendekatkan diri kepadanya. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita adalah batu yang dibuang, melainkan kita adalah batu yang hidup yang harus berpegang pada batu penjuru, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Rekan-rekan muda, kita harus semakin bersyukur, semakin merefleksikan setiap kehidupan yang ada dalam diri kita. Jangan mempersilahkan perasaan negatif itu selalu menghantui diri kita, hadir dalam pikiran kita, melainkan biarkan diri kita mengontrol dan berpegang pada batu penjuru, mendekatkan diri pada batu penjuru yang pada akhirnya kita dapat menjadi batu yang hidup. Terima kasih. Semoga rekan-rekan muda semakin dapat hidup dalam jalan kebenaran, jalan hidup sebagai batu yang hidup itu. Rekan-rekan muda, sampai bertemu pada video homili selanjutnya. Saya Paulina dari Maesta Pusparani. Terima kasih, berkah dalam.